الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا النبي بالهجرة إلى الطيبات لكن طيبة ليكون دين مستعلا لا مستعلا على الدوام وسلم من ذكرين أعداء بعون قدوس السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول وحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita iradat, inayah, hidayah dan nikmat-nikmat, terutama nikmat Islam, iman dan nikmat kesehatan yang melekat di dalam diri kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada ajarannya melalui sahabatnya di masa yang lampau dan sampailah sekarang ini masih konsisten. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita telah sampai di bulan yang kedua dalam tahun Hijriah, yaitu di bulan Safar. Kemudian akan datang lagi satu peristiwa, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di bulan ini, tepatnya pada tanggal di bulan Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan tempat di mana kediaman daripada beliau bersama sahabatnya yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hal ini satu peristiwa yang mengancam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diatur oleh Abu Jahal untuk membunuh dan menyingkirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Tepatnya pada tanggal atau malam tanggal 27 di bulan Safar, beliau berdiam diri bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq beberapa malam dan hari di tempat tersebut, dan tepatnya pada tanggal 1 di bulan Rabiul Awwal mereka meninggalkan kota Mekah. Inilah proses perjalanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah. Dalam satu cerita ataupun kisah ini, mereka meninggalkan rumah yang mereka cintai, mereka meninggalkan sanak saudara yang mereka kasihi, harta-harta benda mereka pun meninggalkannya demi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perjalanan yang santai, bukan perjalanan piknik, tapi suatu perjalanan yang mengandung ancaman dan berbahaya. Hanya perlu dengan ketabahan hati, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang demikian, dari kaum Ansar pun begitu senang menerima sahabat ataupun keluarga yang baru dari kota Mekah. Mereka memberikan tempat tinggal, mereka memberikan harta-harta mereka, bahkan sesuatu apapun yang mereka miliki mereka memberikan kepada kaum Muhajirin. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji kepada keduanya, sehingga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Anfal ayat 74, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya,
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أولئك هم المؤمنون حتى لهم مغفرة ورزق كريم. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal kepada kaum muhajirin. Mereka itu adalah sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua itu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan pula diberikan rezeki yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah kesatuan dan persatuan umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling mencintai satu sama lain. Padahal sebenarnya kaum Ansar itu sebagiannya tidak mengenal kepada kaum Muhajirin, bukan sanak dakwah ataupun saudara, akan tetapi kecintaan mereka kepada saudara yang baru. Mereka itu disebutkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tekad apa yang menjadi pikiran mereka. La yu'minuna 'adakum hatta yuhibbu la akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang yang dikatakan muslim sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, timbul suatu pertanyaan, apakah kita di masa yang sekarang ini saling mencintai saudara kita? Apakah kita saling memperhatikan saudara kita? Adakah kita peduli terhadap saudara-saudara kita? Apakah kita memperhatikan tetangga-tetangga kita? Adakah kita saling mengalah? Adakah saling kita memperhargai pada satu sama yang lain? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan sahabat-sahabat beliau dengan baik? Rata-rata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tidak menyuruh mereka untuk memanggil guru, tetap disebutkan sebagai sahabat. Karena ini menurut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tinggi kecuali inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka persatuan dan kesatuan berkembanglah umat Islam di zaman Rasulullah sampai sekarang ini. Dan pula semua itu mereka tetap taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka menjaga persaudaraan. Apakah persaudaraan itu masih melekat? Maka tak heran mereka ketika berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gigih. Tiada suatu tekad selainkan mereka ingin berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Mereka tidak peduli dengan harta mereka, akan tetapi semata-mata demi untuk mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah mereka ketika perang Badar mereka menang, kemudian perang Khandaq, Yarmouk dan perang-perang yang lain. Maka sesungguhnya kita apabila kembali di dalam sejarah, tidak ada umat Islam berperang melebihi dari pasukan-pasukan musuh. Justru paling di bawah dari jumlah dari pasukan-pasukan musuh. Mereka bertekad, maka oleh sebab itu siapa yang bersatu pasti Allah akan melindungi. Karena pasukan-pasukan daripada umat Islam adalah pasukan-pasukan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam kaitan ini, untuk bulan depan tentunya kita selaku warga negara Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, satu momen yang bersejarah tentu di dalam negara kita. Kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang dalam hal ini perjuangan para pahlawan kita,
yang begitu gigih. Mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dengan harta, jiwa dan seluruh pengorbanan mereka. Mereka tidak mengharapkan apa-apa. Anak serta cucu mereka tidak pun mendapat apa-apa. Mereka pun tidak mengharapkan yang demikian. Apapun yang dilaksanakan ataupun yang telah terjadi, siap untuk tetap melanjutkannya. Maka oleh sebab itu, bangsa yang baik adalah bangsa yang dapat menghargai jasa-jasa dari para pahlawan kita. Maka oleh sebab itu, marilah kita berjuang di dalam mengisi kemerdekaan ini dengan diri dan jiwa kita, demi bangsa dan negara yang kita cintai, melanjutkan tongkat estafet yang dilaksanakan oleh pejuang-pejuang yang telah mendahului kita. Kita berjuang dengan ilmu pengetahuan kita. Kita mendidik, mengajar dan memberikan ilmu kepada generasi-generasi yang baru untuk mereka menjadikan generasi-generasi yang baik. Kita didik dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Begitu pula anak-anak serta cucu-cucu kita, demi untuk masa depan bangsa dan pula daripada pejuang-pejuang yang telah memberikan dan merintis kepada dalam satu negara ini. Begitu pula dengan harta-harta kita. Kita berjuang untuk negara kita, negara yang kita cintai. Maka oleh sebab itu, ada hal-hal yang akan mengandung dan menjadi satu ancaman di dalam satu negeri kita, di mana kondisi suatu negara akan menghadapi suatu ancaman. Kita pun tidak tahu apakah negara kita ini akan kita miliki atau berpindah kepada yang lain. Sebab suatu negeri ataupun suatu bangsa, jika kita tidak menjaga dengan baik, apabila ada suatu kezaliman, maka bangsa ini akan diganti dengan bangsa lain, ataupun akan diganti dengan pemimpin ataupun penguasa yang lain. Kondisi ini suatu negara akan menghadapi satu ancaman akibat dari eksploitasi sumber daya alam serta proyek pembangunan yang begitu besar yang tidak tahu harus kemana. Kemudian anak-anak yang menangis, rakyat-rakyat pun yang menangis di balik daripada proposal korporasi. Negara berbicara stabilitas sambil tanam kolonisasi. Bendera yang begitu kibar, yang berkibar begitu tinggi, tanah dijual dengan rapi. Konstitusi telah menjadi suatu badut musuh buat dekorasi. Dulu kita tahu peluru, sekarang kontrak investasi. Dulu serdadu, kini pakai legalisasi. Sawit yang dulu selain donatur, jangan mengatur, dia kenal, dia besar, istilah elit feodal. Suku adat dianggap sebagai penghalang kekayaan. Untuk kekayaan alam, negara akan kehilang, negara akan terancam oleh kapitalisme berstruktur dan berseragam. Maka oleh sebab itu, dalam hal-hal yang ini, marilah kita hindari, marilah kita berjuang untuk negara yang kita cintai. Kita menjaga demi stabilitas negara yang kita cintai, demi para pejuang, para pahlawan yang telah gigih memperjuangkan negara kita sehingga kita merdeka. Kita bukan lagi negara yang akan diancam ataupun oleh negara yang lain. Kita telah terbebas. Maka oleh sebab itu, marilah kita saling menyayangi, marilah kita saling menyatu demi kesejahteraan bangsa kita. Salinglah kita mencintai, mengikuti proses ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah melalui sahabat-sahabat yang telah mengajarkan di zaman ataupun di masa-masa yang lalu. Marilah semua itu kita mengikuti sunnah-sunnah ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mencintai. Dan semoga kita negara ini menjadi negara yang baik, menjadi negara yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu ini satu harapan untuk menjadi negara kita negara yang jaya.
Semoga tentunya rahmat dan keberkahan akan tercurah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يتره على الدين كله ولو كان الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد ويا علموا اتقوا الله لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضي الله عن كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المختلفة والشدائد الحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاص ومن بلدان المسلمين عام إنك على كل شيء قدير. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا ما علمكم لكم من فضلكم ولذكركم ولذكر الله أكبر.